record. Produk, nah ini. Kita buka webnya dulu, localhost. Mohon maaf mengganggu, Pak. Ya, Fontnya kurang kelihatan karena kekecilan. Makasih. ya. Yang di bagian mana ya? Yang di codingan, Pak. Oke, sip, sip. Pertemuan 8 kemarin. Sampai di gini admin kayaknya. Wah, kenapa nih? Kemarin tugasnya gimana? Ada kesulitan tidak? Coba Indra Yatsmana gimana? Ada kesulitan kemarin tugasnya? Ada sedikit error-error, Pak. Yang di bagian mana? Yang di bagian admin, Di bagian admin, detailnya ada di itu udah Pak dashboard tuh, Pak. Hmm, ya kok ini ya? Benar ini yang Bapak. Kemarin kita pertemuan keberapa ya terakhir ya? 10 ya? Coba kita lihat YouTube-nya Bapak dulu. Kemarin itu di bagian
Pertemuan 8, Bapak edit. Admin dashboard. Ini dia. Kita lanjut ke pertemuan 11 dulu ya. 11. Pertemuan 8 yang error itu di bagian template. Kita close dulu ini biar lebih tertata. Controllers, admin, dashboard, template, tampil admin, helpers, template. Wait a minute. Oh, tidak. Ternyata ini di pertemuan 7 ya. Seharusnya di pertemuan 8 ini template yang ini diedit. Template admin dashboard pertemuan 8. Nah, ini tampil admin. Tampil admin. Oh, oke, ini data. Lihat. Ternyata tidak tersimpan yang kemarin itu. Coba kita pertemuan yang lain. Pertemuan 7 coba. Oke. Login, kita isikan data kosong dulu. Di produk kita sudah isikan data, produk, views. Nah, adik-adik tolong perhatikan ya. Oke, Bapak perbaiki ini dulu. Indeks di bagian produk. Data di produk daftar. Admin produk daftar. Nah, produk list di template-nya ini kita harus di merge datanya. Kita array merge.
kita pertemuan 8 ini kan? Ya benar. Oke, pertemuan 8 ini kita kosongkan. Kita kosongkan, terus di sini array merge juga. Array merge di sini kita gunakan untuk menggabungkan data dari controller ke helpers-nya ini agar nanti bisa bergabung. Produk daftar kita coba rename sedikit di sini, apakah benar ini? Ya benar, karena ada perubahan di sini. Oke, coba kita hilangkan ini, apakah benar? Ya benar, jadinya kosong di sana, kita tes. Nah ini coba kita tes apakah error dia. Oke, error berarti benar ini ya. Nah, saat kita di admin itu memang error ya. Kita langsung mencari tampilan dashboard, terus di manajemen produk. Nah, kita sekarang sudah bisa masuk ke bagian codingannya sekarang ya. Create, insert, delete. Oke, ini bagian kerennya adik-adik. Oke, Bapak duplicate dulu project-nya. Oke, kita ke pertemuan 11. Public, oke, error dia. Apa yang bermasalah di sini? Oh ya, config-nya ya. Config app. Apa ya? App-nya perlu kita rubah ke pertemuan 11. Public, ya. Wah, unable to write. Karena Bapak menggunakan Mac OS seperti Linux dia, jadi sedikit sensitif untuk writable data atau penulisan file di dalam coordinator itu sendiri. Nah, oke, sudah bisa. Sekarang kita ke bagian admin. Ke bagian produk dulu kita ya. Nanti untuk bagian loginnya ada sisi lainnya lagi. Nah, produk read-nya sudah membaca data dari tabel. Nah, tabelnya itu kan di bagian ini. Di Unhi Pemrograman Web 2 ada tabel produk yang isinya itu adalah data-data produk yang ada di database yang akan kita read atau kita baca atau kita get atau kita ambil melalui controller di bagian ini. Lalu kita masukkan ke dalam sebuah array. Lalu array-nya ini kita parsing ke dalam view. View-nya ini di manage oleh helper namanya. Oh sorry, libraries. Libraries-nya ini akan menampilkan indeks dari view-nya. View di bagian admin di sini, produk list. Mana dia ya? Produk daftar. Nah, sekarang kita akan mencoba sesuai yang roadmap-nya kita di pertemuan 11 itu adalah create, insert, dan delete. Ini kalau adik-adik bisa keren banget ini. Kenapa? Karena kita bisa memanipulasi sebuah data yang tersimpan di database. Itu tidak semua orang bisa, adik-adik. Jadi kalau adik-adik bisa di sini, wah
bagus banget nih. Oke, kita coba ditambah dulu. Apakah, nah ini Bapak sudah berikan produk daftar, linknya itu Bapak isikan admin produk tambah. Nah, dari mana Bapak dapatkan linknya ini? Linknya ini terdapat pada folder di dalam controller admin, nama foldernya yaitu admin. Walaupun di sini huruf besar, tapi kita tulis A kecil di sini karena ini adalah URL bukan controller, tapi kita memanggil controller. Terus di folder admin kita memanggil controller produk yang di sini. Terus di controller produk kita ini salah ya. Ini produk. Kita close saja semuanya biar nggak bingung. Ini controller produk, daftar, controller produk. Nah ini, kita langsung panggil nama functionnya. Functionnya itu adalah function tambah. Kalau di dalam sebuah kelas, function itu kita sebut dengan method. Nah sekarang kita akan memanggil produk tambah yang ada di sini. Nah, ini bisa adik-adik gini nanti ya, screenshot, pause videonya, terus di apa namanya ya, di record ulang nih. Pak scroll dikit, set. Nah, itu ya. Apa repeat indicate code-nya. Terus saat kita tambah produk, itu akan mengarah langsung ke controller produk dan function class, tambah. Dan akan mengarah ke sini. Nah, sekarang adalah proses dari insert data. Terus untuk insert data kita harus memanggil base URL terlebih dahulu agar kita mendapatkan root base URL atau domain dari website ini. Base URL produk admin dulu ya, nama foldernya produk terus insert. Nah, kita tulis di sini public function insert. Seperti itu. Nah, selanjutnya saat kita insert simpan produk. Nah, ini kan ada validasi nih di sini. Validasi di sini itu adalah validasi yang bawaan dari HTML itu sendiri. Nah, Bapak isikan required di sini. Kalau Bapak misalnya nggak isikan, dia otomatis Bapak refresh ini. Terus simpan produk, dia otomatis akan melewati validasi inputan ini. Jadi kita isikan saja. Biar usernya nanti mengisi sendiri. Gitu. Oke, seperti itu. Sekarang jika di dalam form ini itu ada file yang akan diupload, itu harus berisikan atribut ini. Atribut ends type multipart / form data. Seperti itu. Itu harus diisi, kalau tidak nanti filenya tidak terupload. Nah, untuk saat ini kita create, insert, dan delete. Create, insert, dan delete itu hanya di data teks saja dulu. Untuk di file nanti ada di pertemuan ke-13 ya nanti berarti ya. Jadi kita akan menghabiskan Zoom 40 menit ini setiap pertemuan. Oke, nah kita coba isi dulu saat nama produk misalnya. Nah, Dipta kebetulan suka gitar nih. Gitar Dipta gitu mereknya. Harga produknya karena Dipta udah terkenal, bekas gitarnya aja udah harganya 100 juta nih. 100 juta. Terus nah, gambar produk kita lewati dulu. Nah, ini kita hapus ya. Nah, kita ulang lagi.
Kita lewati dulu deskripsinya, bekas gitar dan vokalis terkenal. Gitu. Terkenal, udah mau 10 menit aja. No? Terkenal asli Bali. Itu. Nah, saat kita simpan produk, itu akan mengarah langsung ke insert yang di bagian sini. Gitu. Oh ya, ini seharusnya ini seharusnya insert ya, akan tambah deh. Nah, kayak gitu. Coba kita random dulu. Simpan. Ini pertemuan berapa ini? 11. Kok kosong? Oh ya, echo-nya belum diisi. Echo. Nah, baru ya. 1, 2, 3. Nah, langsung dia ke insert. Admin produk insert. Admin produk insert. Nah, kayaknya di roots perlu kita rubah juga. Nah, ini. Kita tambahkan, daftarkan roots-nya di sini, insert, masuk ke function insert, terus di sini post datanya ya, karena kita menggunakan form. Kita coba dulu, 1, 2, 3, simpan. Nah, udah kosong dia. Kenapa kosong? Karena di sini memang tidak ada apa-apa. Belum kita tulis apa di sini. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita menangkap inputan dari form itu yang di bagian sini, itu kita isikan kalau tidak salah di coordinator. Nah, ini Bapak juga tidak begitu ingat ya code-code-nya. Bapak selalu mengacu ke dokumentasi. Karena dokumentasi itu adalah pemandu kita untuk menggunakan coordinator. Dari form, coba ke di input ya. Kita cari di Google aja dulu. Biar tahu kata kuncinya. Code initer 4 receive post data. Nah, langsung Anda dapat ketemu di dokumentasinya. Nah, caranya seperti ini. Request kita isikan request. Get data request. Ini sebenarnya belum terlalu ini agak sulit bacanya di sini. Kita langsung aja ke contoh Stack Overflow. This request, pakai request ya. Kalau di koordinator 3 itu mereka pakai input. Bagi yang sudah terbiasa koordinator 3 pasti tahu. Request class working with HTTP. Oke, nah di sini belum terlalu jelas ini. Kita coba dulu ya. Kita mengambil
Di sini di produk tambahnya itu adalah produk name. Kita copy. Produk name sama dengan this request. Apa tadi itu ya? Request get post. Get post. Post. Karena ini metode formnya post. Product name. Coba kita echo di sini atau kita return ya. Product name. Kita coba di sini kita 1, 2, 3 simpan. Post. Nah, ini udah ketahuan errornya. Post. Form helper. Function post form. Bukan ini. Input post. Atau coba kita pakai yang coding tertiganya, apa mau dia? Tidak mau juga. Berarti memang sedikit berbeda caranya di sini. Post data to controller. Nah, this input post. Codingannya di sini. Yang di bagian modeling data, controllers, request class. Kok nggak dapet ya? Biasanya kalau dokumentasi itu sudah oke-oke aja kalau kita tes di sini. Oh, ini pakai this. This input post. This input post. Oke, lagi sebentar zoomnya habis ya, nanti masuk lagi. Ini udah post. Coba kita dump dulu. Seperti ini.
Retrieving input as required.